Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada pagi ini saya menggantikan Ustadz Munawar dan akan membahas hadis pendek tapi bahasannya panjang, dan makalah ini sebagai bahan ceramah taraweh dan ceramah subuh di Muhajirin, karena ini 20 halaman jadi bisa beberapa kali pertemuan, tapi saya cetak sekaligus bahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari mulai dari tamhid terlebih dahulu. Menyambut Ramadan dengan segala usaha itu sangat penting maknanya agar meraih ibadah ritual dan sosial yang berkualitas. Ibadah di bulan Ramadan mempunyai nilai lebih dibanding lain, karena terdapat malam Qadar yang derajatnya melebihi 1000 bulan, kurang buhnya ya, melebihi 1000 bulan. Persoalannya, apakah yang penting itu menyambutnya? Kita sudah menyambut 2 minggu yang lalu. Apakah yang penting itu menyambutnya atau pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan? Nah, jawabannya sudah barang tentu, baik menyambutnya, pelaksanaannya maupun pasca Ramadan. Jadi prak dan pasca. Hadis yang dikaji di sini lebih terfokus pada pelaksanaan ibadah Ramadan. Nah, persiapannya sudah oleh Pak Usep. Teks hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256 Hijriah, juz 1 halaman 65, nomor 36. Haddasana Ismail qala haddasani Malik an Ibni Syihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah sahabat nama. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man qoma, barang siapa yang berdiri Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, itu apa yang berdiri di bulan Ramadan teh maksudnya? Imanan, disertai, didasari atau karena iman, wahtisab dan keikhlasan, penuh perhitungan, maka gufiro lahu, diampuni baginya, ma taqaddama min danbih, dosa, sebagian dosa, karena pakai min ya, sebagian dosa yang telah lewat atau yang telah dilalui, mata qaddama min danbih. Beberapa rumusan masalah yang dapat dikaji dari hadis ini. Apa makna qiyam Ramadan dalam konteks hadis ini? Karena berdiri. Kemudian apa makna imanan wahtisaban dalam konteks ibadah berdasar hadis di bulan Ramadan. Kemudian apa saja bentuk dosa yang diampuni karena taqaddama min danbih, apa semua dosa atau sebagian dosa. Kemudian yang keempat, bagaimana korelasi hadis ini dengan konsep taubat? Kan harus ada taubat. Terus apa implikasi hadis ini dalam kehidupan seorang muslim? Hadis ini mengandung banyak aspek yang dapat dikaji. Nah, tentu saja kajian lebih dalam, baik dari segi makna ibadah, keimanan, pengampunan dosa, serta dampaknya dalam kehidupan seorang muslim. Kajian ini
penting untuk memahami bagaimana ibadah di bulan Ramadan. Tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga sarana mendapatkan ampunan atau magfirah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang hadis ini pendek, tapi maknanya cukup luas ya. Kita lihat tahrij hadis. Hadis ini cukup populer di kalangan ulama hadis, sehingga seluruh penyusun 7 kitab Masadir Asliyah itu meriwayatkan. Hanya Muhammad Ibnu Majah saja yang tidak meriwayatkannya. Kan 7 itu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ta Ibnu Majah unggul nuntut meriwayatkan. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai semuanya meriwayatkan. Dan di sini kitab dan halamannya sudah saya sampaikan, tidak perlu dibaca ya. Kita lihat sekarang tarjamahnya. Tarjamah mufradat atau tarjamah perprasa. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Kita lihat dari analisa kata. Man ini huruf isim syarat. Kata penghubung syarat. Orang barat membacanya men. Tapi tulisannya mah tetap man. Jadi man itu sama dengan mensana and conversano. Man kalau bahasa Arab artinya man, barang siapa. Digunakan untuk menunjukkan keumuman, artinya siapa saja. Jadi berlaku untuk siapa saja yang melaksanakan ibadah ini. Kemudian koma kata fi'il madi ya. Karena setelah berasal dari kata koma yakumu kiaman, yang berarti berdiri. Makanya ada qawam yang mendirikan, yang menegakkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menegakkan wanita, qawam. Jadi koma di sini juga man qoma Ramadan, menegakkan, memimpin, artinya kan kadang-kadang memimpin. Walaupun kata Fatimah Marinisi ada qawamah, ada perempuan juga yang menegakkan rumah tangga sekarang ini zaman modern. Jadi ada laki-laki sebagai qawam halan nisa, tapi kadang-kadang an-nisa ada qawamah bagi laki-laki. Jadi mendirikan atau menegakkan atau berdiri. Dalam konteks hadis ini, koma bermakna mendirikan ibadah secara umum, man koma Ramadan. Kemudian Ramadan adalah isim atau kata benda dalam bentuk mansub, nasab. Karena berfungsi sebagai maf'ul bih, koma berdiri itu fi'ilnya, fa'ilnya man. Ramadan yang didirikan itu maf'ul bih. Dan istilah Ramadan itu sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Jadi sebelum ada kewajiban saum di bulan Ramadan, Ramadan sendiri sudah ada. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu sudah ada. Bahkan
sebelum Rasulullah dilahirkan. Duka teuing tiraha awalna penetapan nama Ramadan. Dan kalau berdasar ayat inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahron, itu yauma khalaqas samawati wal ardh, sungguhnya Allah telah menetapkan bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan, dan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ada dalam 1 tahun 12 bulan. Dan perhitungannya dalam 1 tahun penanggalan itu ada yang berdasar peredaran matahari, ada yang berdasar peredaran bulan. Kalau yang berdasar peredaran bulannya eta Muharram Safar. Mulun cuma di awal, cuma di lahir Rajab Rawah ya. Atau Muharram Safar Rabiul Awal apa dan seterusnya. Kalau yang berdasar peredaran matahari yaitu Januari Februari. Dan ada juga bulan-bulan perhitungan yang lain. Tapi pada prinsipnya ada yang berdasar bulan, perhitungan tuh ada yang berdasar matahari, ada yang dua-duanya digabung. Dua-duanya digabung. Seperti Cina, Yahudi sekarang itu kan dua digabungkan. Jadi perhitungan nanti. Tapi kita sebagai muslim dua-duanya dipakai, perhitungan berdasar bulan ya untuk menentukan bulan Ramadan itu berdasar, tapi berdasar bulan tuh jatuhnya hari apa itu kan gabungan matahari dan bulan, makanya ada ijtima. Sekarang Persis sudah menetapkan 1 Ramadan teh Sabtu depan. Muhammadiyah juga sudah menetapkan Sabtu depan. Nah, kapan secara resmi pemerintah? Itulah yang namanya sidang isbat. Sidang isbat mah penetapan berdasar mayoritas yang hadir. Dan sidang isbatnya bukan kewajiban mana yang harus dipakai. Isbat itu penetapan artinya. Hanya berdasar suara terbanyak yang hadir pada sidang itu. Kenapa Departemen Agama berdasar suara terbanyak? Ya kan demokrasi Indonesia mah berdasar suara terbanyak kan. Tapi bukan berarti harus ketetapan, karena dalam Undang-Undang Dasar 45 pemerintah itu, negara itu menjamin umatnya untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi sesuai dengan agamanya Islam, kepercayaan masing-masingnya apa? Kepercayaan ada yang lebih percaya ke Persis, maka ada yang lebih percaya ke Muhammadiyah, maka ada yang lebih percaya ke NU, maka berdasar kepercayaan itu. Jadi kepercayaan itu bukan aliran kepercayaan ya. Asal usul bukan aliran kepercayaan, kepercayaan tentang pemahaman agama. Karena di dalam pemahaman agama itu bisa berbeda-beda kan antara yang satu dengan yang lain, karena tergantung interpretasi, penafsiran. Dan penafsiran itu tidak tunggal. Tidak hanya satu, bisa berbeda-beda. Quran hadis nama sama, tapi penafsirannya berbeda. Makanya bisa saja antara Muhammad, kebetulan saja Ramadan sekarang mah Persis dengan Muhammadiyah sama gitu. Ada NU mancan pan berdasar nanti lihat ru'yat. Walaupun punya perhitungan juga. Cuman belum ketetapan.
Sekarang kebetulan Persis dan Muhammadiyah itu sama untuk tanggal 1 Ramadan. Tapi Idul Fitri bisa beda. Karena bisa 29, bisa 30. Idul Fitrinya akan berbeda. Kemungkinan biasanya kalau Ramadannya sama, Idul Fitrinya beda. Yang mana? Kumaha ramena atau kumaha yang duluan? Aliran apa gitu yang kita pakai sekarang? Iya, aliran apa yang kita pakai kan kata Undang-Undang Dasar 45 mangga sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ada alirannya. Itu berdasar Undang-Undang Dasar. Makanya itu bisa maksakan. Keyakinan Muhammadiyah bukan tadi ya Pak. Persis bukan. Tapi yang dijalankan seperti yang biasa hari-hari aja gitu. Cuma saya sendiri nggak ngerti nih kita alirannya apa gitu. Ya, itu madhab Bapak, alirannya tidak mengerti. Madhab Bapak mah alirannya tidak mengerti. Aliran mana? Kan sesuai dengan kepercayaan. Cek Pak Burhan ikut pemerintah. Cek Pak Burhan ikut pemerintah. Mungkin cek Pak Uke mah beda lagi. Ya, itu mah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kata Undang-Undang Dasar juga. Oh, jadi artinya Menteri Agama nggak bisa memutuskan mana yang harus dilakukan. Karena apa? Itu mah hanya pendapat, kesimpulan Menteri Agama. Apakah umat mana yang dipakai? Tidak bisa. Karena berdasar Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu pasal 21 ya. Undang-Undang Dasar. Kunaon itu Pak Saifuddin pakai Undang-Undang Dasar? Pan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu apa? Bukan pemerintah. Yaitu yang memimpin kamu minkum ke cek Persis ulil amri minkum teh Ustad. Itu JJ ya. Ketuanya sekarang doktor ya. Cek Muhammadiyah siapa sekarang? Ketuanya Muhammadiyah bukan Bahtiar Nasir. Lupa sampai sekretarisnya Menteri Agama ya, Menteri Pendidikan. Jadi itu ulil amri minkum. Kata NU itu Yahya Stakuf ulil amri minkum ya. Dan minkum dari kalanganmu. Jadi di Indonesia mah tidak bisa memaksakan satu pendapat. Kalau di Saudi bisa. Karena Saudi mah suara raja itu langsung jadi undang-undang. Berdasar itu. Dan di Saudi Arabia mah sudah menetapkan berdasar syariat Islam undang-undangnya. Kalau di Indonesia kan enggak berdasar syariat Islam. Tapi berdasar agama masing-masing ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa mah harus beragama karena harus bertuhan. Walaupun ada aliran God without religion, bertuhan tapi tidak beragama. Ada juga sekarang aliran seperti itu. Itu kan bukunya ada di karang lupa lagi orang India itu beredar ke seluruh dunia. Makanya kan sekarang banyak kepala-kepala negara bertuhan tapi tidak beragama. Itulah kembali kepada tadi. Jadi bulan Ramadan itu sudah ada sejak Rasulullah SAW belum dilahirkan. Yang kalau berdasar firman Allah tadi, inna indatasyuhur indallah isna asyara syahron, 12 bulan
itu sejak langit dan bumi diciptakan. Lalu nama-namanya sesuai dengan perkembangan. Kalau Januari, Februari, Maret, April dan lain sebagainya itu nama itu kan terjadi zaman kerajaan Romawi ya, kekaisaran Romawi. Saya ada pertanyaan dari Pak Kus itu kemarin, katanya Romawi itu apa? Sampai besar. Ya, asal usul nama Romawi itu didirikan oleh Romulus berdua dengan saudara pupunya. Itu pada tahun 775 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi Romawi itu. Dia oleh dua orang, kemudian didirikan, asalnya kota itu, mendirikan kota Roma. Tapi antara dua itu berselisih. Antara Romulus dengan yang satu lagi itu berpendapat mana ditetapkan. Akhirnya terjadi pertikaian, perang, dan meninggal salah satunya. Nah, sehingga dari kota itu berdiri Romawi. Yang sampai sekarang kerajaan Romawi itu ya jadi Katolik itu yang Vatikan itu sekarang Romawi, kerajaan Katolik Romawi yang sekarang pimpinannya lagi sakit itu. Nah itu jadi kerajaan kecil kemudian menjadi besar sehingga kerajaan Romawi maka menetapkan bilangan juga sampai perhitungan juga antara Julius Kaisar dengan sebelumnya kan berbeda sehingga diputuskan ada 31 hari yang sama kan dan lain sebagainya. Tapi kalau Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, mah siapa yang menetapkan itu banyak kesepakatan pada saat itu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Walaupun Rasulullah SAW menetapkan pada tahun ke-10 Hijrah yang dihitungkan, yang dipakai itu adalah Rajabnya Mudhar pada saat itu. Jadi yang dipakai oleh Mudhar. Itu bukan hasil penelitian Rasul mah, tapi berdasar wahyu yang dipakainya. Jadi waktu ibadah haji tahun ke-10 Hijriah teh Dzulhijjahnya tepat gitu. Tepat sesuai dengan perhitungan masa silam. Walaupun saat itu berbeda-beda tanggalnya, makanya kalau perhitungan ada perbedaan Hijriah itu bisa terjadi. Ya antara lain seperti tadi antara Muhammadiyah dengan Persis saja di Indonesia bisa berbeda kan Idul Fitrinya nanti. Jadi dari dulu juga perbedaan itu ada ya, penanggalan itu ada. Jadi kalau ada perbedaan umpamanya Siti Aisyah wafatnya tahun berapa? Ada yang mengatakan 57, ada yang mengatakan tahun 58. Itu perhitungan yang berbeda. Atau Muslim yang mengatakan ada yang lahir 206. Tahun 206, ada yang mengatakan 204. Wafat 256. Itu karena beda perhitungan. Makanya ya jangankan zaman baheula atuh Saifuddin aja beda perhitungannya. Ketika daftar ke SD, almarhum Kang Yusuf yang mengantar saya ke SD itu didaftarkan tanggal berapa lahir, diukur kieu. Pokoknya anu apal cenah 7 bulan 7 Pak Saifuddin mah tahun 56 ceuk pun lanjut. Padahal ceuk pun bapak mah yang tepat itu 12 Rabiul Awal tahun 1374. Itu kan perhitungannya jadi berbeda sehingga Pak Saifuddin itu sebetulnya mah
Wapatnya apa? Wapat mangke tong waka. Wapat tong waka. Yang kena hirup di Indonesia. Lahir teh 7 bulan 756 atau tahun 1374. Nu bener mah 1374 ya. Tahun nama da eta mah ditulis di dalam kitab 12 Rabiul Awal tahun 1374, hanya Masehi teu ditulis tah kupun bapak teh. Jadi makanya pensiunnya rada telat dari Unisba, tetapi kelahirannya mah tetap Rabiul Awal. Saya 12 Rabiul Awal tahun 74, jadi 72. Nah itu perhitungan bisa terjadi perbedaan, dan memang Quran juga memberikan peluang untuk berbeda perhitungan tuh. Itu di dalam surat Al-Kahfi ada yang menyebut 300 plus 6 kan, tentang Ashabul Kahfi. Itu istilah Ramadan. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, tapi orang Sunda mah Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Berwah, Puasa, Sawal, Hafid, Rayagung. Itu Sunda. Tapi perhitungannya sunnah berdasar Komariah. Itu Ramadan ya, kembali kepada Ramadan. Jadi objek secara langsung dari koma, mendirikan, bermakna bulan Ramadan yang merupakan waktu pelaksanaan qiyam, berdiri. Berdirinya itu dengan apa? Macam-macam. Kalau Imam Nawawi yang namanya Abu Zakaria ya, Imam Nawawi itu ada 2 ulama itu, ada Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya, ada Imam Nawawi nama orang, Nawawi namanya orang Banten, Nawawi Al-Bantani. Nah, Nawawi Al-Bantani mah orang Banten. Kalau Imam Nawawi di sini yang abad ke-7 634 wafatnya. Itu abad ke-7 Hijriah. Kata Imam Nawawi, qiyam teh taraweh, koma Ramadan teh. Tapi para ulama yang lain bukan hanya taraweh, koma itu berdiri itu, tapi menegakkan ibadah di bulan Ramadan secara umum. Imanan, karena iman, kata ini berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti beriman. Itu bentuk masdar ya, atau kata benda verbal dalam bentuk mansub, dinasabkan, karena imanan berfungsi sebagai hal atau keadaan. Maknanya adalah dengan penuh keimanan kepada Allah dan seterusnya. Rukun iman. Itu seorang meyakini bahwa ibadah ini adalah bagian dari syariat Allah, nu penting nama eta. Bahwa ibadah itu merupakan bagian dari syariat Allah. Tapi kan ini baru terjemah heula, belum syarah ya. Kemudian wahtisaban, wa dan ihtisab itu berasal dari kata hasiba atau hisab, yang berarti hitung. Makanya ada istilah hisab dan ru'yat. Penetapan bulan Ramadan itu Muhammadiyah dan Persis menetapkan hari Sabtu berdasar apa? Hisab, berdasar ngitung, berdasar perhitungan. Kenapa NU belum menetapkan? Karena ru'yah, tempo heula bulana, oke. Dilihat bulana. Bulan teh kumaha muncul teu. Dan sekarang kan Menteri
Menteri Agama, walaupun Menteri Agama tidak menetapkan apa Muhammadiyah atau NU, beliau tidak menetapkan diri, tetapi itu kan Profesor Nazarudin itu kan imam Istiqlal ya, imam Istiqlal. Tapi wakilnya kan beda-beda. Jadi itu bisa rukunkan kan itu mah kecenderungannya aja ya. Dari dulu kan di Indonesia mah kalau menteri pendidikannya Muhammadiyah, maka menteri agama NU. Kalau menteri agamanya NU, maka menteri pendidikan Muhammadiyah, kan gitu. Lamun teu kitu jadi persoalan. Mulai zaman Jokowi menteri pendidikannya Muhammadiyah atau NU kan tepati jelas itu Pak Madya Makarim kan gak begitu jelas. Jadi persoalan. Jadi itu mah bukan hukum tertulis, tapi kudu ngarti we lamun Bapak jadi presiden. Menteri Muhammadiyah angkat jadi NU, maka Menteri Agama Muhammadiyah. Itu keseimbangan. Zaman Gus Dur kan Menteri Pendidikannya kan itu Japar itu, maka Menteri Agama NU. Jadi itu mah kudu pinter nukarar itu kalau jadi presiden. Nah sekarang kan Menteri Pendidikannya Muhammadiyah, otomatis Menteri Agamanya dari NU. Jadi ihtisab itu perhitungan, hisab tuh menurut kata asal, makanya ada istilah hisab, ada istilah ru'yat. Hari ru'yat mah ningali bulan, hari hisab mah perhitungan. Kumaha berdasar Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan dan teramu syahra. Syahra teh bukan komar. Walaupun bahasa Indonesianya sama. Komar artinya bulan, syahra bulan. Tapi beda, ari komar mah bulan nu moncorong di langit. Kalau syahra mah Januari, Februari atau Muharram Safar itu namanya bulan. Syahra, jadi syahra mah bulan dalam arti penanggalan, kalau komar dalam bentuk fisik. Dan di dalam Al-Quran, paman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, bukan bulan komar, tapi bulan syahr. Nah, eta Quran memberikan peluang untuk berbeda teh. Karena syahida itu kan menyaksikan itu bisa saksi mata, bisa saksi pikiran, rasio, perhitungan. Jadi faman syahida minkumus syahra, menetapkan berdasar perhitungan, itu juga syahida, menyaksikan. Tapi faman syahida minkumus syahra-nya bulan, ru'yatul hilal, ya bulan itu nonghol can gitu. Secara fisik bulannya. Tapi da Qurannya bukan komar. Lamun Quran kieu mah paman syahida minkumul komar, tah ditungguan we moal bisa menetapkan sebelumnya. Tapi ieu mah kusabab minkumus syahra bisa dihitung dari awal. Jadi antara Muhammadiyah, NU, Persis, sebetulnya bukan hanya 3 kan organisasi agama di Indonesia, masih banyak. Cuman itu mah yang paling besar umatnya aja. Kan ada SI, ada Al Irsyad, ada sekarang lagi ada Salafi. Apa?
ada yang tanpa organisasi. Jadi paman syahida minkum syahro. Nanti juga ada taraweh seminggu sebelum Ramadan dimulai. Mungkin ada yang besok. Dalam salah satu tarekat ya. Tarekat itu apa? Metode tarekat itu. Makanya ada istilah tarekat. Tarekat itu metode pemahaman. Dan ini ihtisab ini seperti imanan, yaitu bentuk keadaan atau hal yang menjelaskan bagaimana sholat, ibadah, serta ibadah-ibadah yang dilakukan. Kemudian gufiro, kata kerja pasif atau fi'il madi majhul dari gofaro yaghfiru gufronan, yang berarti diampuni, berasal dari kata juga magfiroh yang bermakna ampunan atau penghapusan dosa. Magfiroh, gufiro. Makanya bulan Ramadan teh selamanya juga ada gufiro. Makanya saya katakan hadis doib yang awaluha rahmatun ausatuha magfiratun dan akhiruha itkun minan nar, karena itu hadis doib, itu berbeda maknanya dengan hadis ini yang sahih. Gufiro itu selamanya, selama bulan Ramadan itu ada magfur, ada ampunan. Makanya hadis doib tong dipakai teh eta persoalan nama kalau dikaitkan dengan hadis sahih itu sering beda. Ya kalau di dalam hadis doib makan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua magfirah, 10 hari ketiga itkun minan nar. Jadi lamun encan 10 hari ketiga untuk bebas dari neraka. Iya populer, karena kan di Indonesia hadis doib teh populer. Kumaha atuh untuk bisa dicarek entong di Indonesia di Universitas Al-Azhar aja berbeda paham di kalangan ulama. Di antara profesor teh ada yang berpendapat hadis doib ge ari padoilul amal mah teu naon dipake kan gitu. Kalau bagus mah itu teh Syekh Al-Azhar itu. Tapi ada yang berpendapat doib mah ya teu bisa dipake atuh. Ari hadis doib mah da diragukan. Dan sampai sekarang jangankan di Indonesia, Universitas Al-Azhar yang universitas Islam tertua masih aja sampai sekarang berdebat, dan sampai sekarang juga. Jadi kalau Bapak sering mendengar hadis itu, hadis doib itu populer, ya memang tiba heula juga populer hadis doib. Setiap minum ceramah kalau selalu suka dikutip saja terus itu hadis. Iya. Kan ada juga yang mengatakan memang cenah kalau Pak Saipudin mah cenah itu teh hadis doib kan ada ceramah nyebut begitu, ceramah yang masa silam. Kata Pak Saipudin mah cenah hadis itu doib akeun bae dipake we da padoilul amal kan gitu. Ya itu kan beda sorotan Pak. Jadi beda sorotan kan. Saya mah lebih banyak memperdalam hadis. Jadi suka kritik gitu kalau ada penceramah nyebutkan hadis pulang ke rumah teh dicek. Itu selalu. Jadi saya mendengar khutbah, terutama kan Jumat pertama saya selalu tidak khutbah di tempat lain. Pasti mendengar di Muhajirin. Itu teh nyebutkan hadis riwayat datang ke rumah teh dicek hadis teh bener henteu gitu. Itu selalu seperti itu. Dan menunjukkan aja
Dhaif atau tidak, dari dipakai atau tidak mah anggar wae gitu, berbeda di kalangan ulama. Itu bisa maksakeun. Ya, istilahnya teh kembali pribadi mah luka teuing. Istilahnya teh kembali ke pribadi masing-masing atau ya itulah ya. Kembali ke tadi dari mana mengkol. Ya, gufiro itu kalau berdasar hadis sahih selamanya pun ada gufiro. Ya kalau berdasar hadis sahih mah rahmat ada selamanya, baik di awal, di tengah maupun akhir. Magfirah ada. Kemudian juga itkun minan nar juga ada selama bulan Ramadan. Dan di sini ampunan lahu itu dari li atau la huruf jar, domirnya hu, yaitu bermakna baginya man teh, menunjukkan bahwa ampunan tersebut diberikan secara pribadi kepada orang yang melaksanakan qiyam Ramadan berdasar iman dan ihtisab. Gufiro lahu. Kemudian ma taqaddama, ma ini adalah isim mausul, kata sambung yang berarti apa saja atau semua. Kalau ma taqaddama fi'il madi, kata kerja yang lampau yang berarti telah lalu atau telah berlalu. Frasa ini berarti semua dosa yang telah berlalu karena ada ma. Tetapi kalau sambungannya min dan bihi, dan bihi itu berasal dari danbun, dan pun itu dosa yang arti asalnya danbun teh ekor, karena orang yang berbuat dosa pasti ada ekornya. Bukan ekornya buntut fisik, tapi ada dampaknya kalau berbuat dosa teh. Ya, ada ujung-ujungnya, ada rasanya, ada pengaruhnya. Kalau sudah berbuat dosa teh ada pengaruhnya, kesianannya itu. Ya, artinya kan hatinya tidak tenang. Jadi persoalan berbuat dosa itu kan, walaupun kadang-kadang berbuat dosa itu kapangi, tapi begitu kapangi kan repot. Korupsi 300 triliun dihukum 6 tahun, efek teh begitu naik banding kan jadi 20 tahun kan, itu ekor. Dan dosa itu sekarang kan hukumannya jadi 20 tahun. Mungkin kalau naik banding lagi bisa lebih. Jadi itu danbun itu perbuatan dosa itu selalu ada ekor, selalu ada pengaruh. Nah, dan di sini min, ada yang mengatakan kata depan yang menunjukkan bayan, ada yang mengatakan penjelasan min tuh. Jadi goparoma taqaddama min dan bih itu minnya bayani atau penjelasan, yakni dosa yang dimaksud adalah dosa yang terjadi. Namun min bisa juga dimaknai tab'id atau sebagian. Jadi min dan bih teh sebagian dosa atau seluruh dosa, atau sebagai penjelasan. Jadi ma taqaddama min dan bih itu berasal dari kata apa yang telah lewat diampun, maka Allah akan mengampuni dosa. Bagi siapa diampuni dosa oleh Allah itu? Yaitu bagi yang mankoma Ramadan. Sekarang kita lihat dari sudut struktur atau gramatikal atau nahwu bahasa ini.
Kalimat dalam hadis ini memiliki struktur jumlah syartiyah. Itu syarat. Jadi man qoma Ramadan imanan wahtisaban itu syarat. Dan jawabannya gupiro lahu mata qaddama min danbi. Kalau ada man syarat, maka jawabannya barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan maka gupiro. Maka tapi kalau di dalam bahasa Arab teu pake maka gitu naon gupiro. Maksudnya jika seseorang melaksanakan qiyam Ramadan tapi syaratnya qiyam Ramadannya berdasar iman dan ihtisab. Apa iman, apa ihtisab nanti akan kita jelaskan. Maka sebagai balasannya dosa-dosa yang telah lalu diampuni, apakah sebagian atau secara keseluruhan. Kemudian makna kebahasaan secara mendalam hadis ini menggunakan gaya bahasa bersyarat, syartiyah. Penggunaan man, barang siapa, menunjukkan barang siapapun yang memenuhi syarat akan mendapatkan janji Allah. Kata kerja koma dalam bentuk madi, past tense, itu memberi makna kepastian, yaitu bagi siapa yang benar-benar melaksanakan, maka hasilnya pasti, yaitu diampuni. Kemudian B, konsep iman dan ihtisab itu sebagai syarat sahnya imanan, syarat Ramadan, pelaksanaan Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan qiyaman itu sholat malam di bulan Ramadan, karena itu dikemukakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang abad ke-7 tadi. Wa ihtisab menekankan keikhlasan. Kemudian C, dosa yang diampuni adalah dosa yang terdahulu. Frasa mata qaddama min danbi menunjukkan bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa yang telah lalu, bukan dosa yang akan datang. Ini mengajarkan bahwa ibadah Ramadan adalah momentum pembersihan diri, tetapi tetap harus diiringi dengan taubat dari dosa-dosa yang telah lewat, apalagi dosa yang paling depan. Jadi hadis ini memiliki struktur kalimat bersyarat yang menunjukkan janji Allah bahwa siapa saja yang mendirikan qiyam Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Maka kebahasaan menunjukkan bahwa syarat diterimanya ibadah ini adalah yang benar, yaitu iman pada Allah berdasar sunnah Rasul, tentu dilaksanakannya. Dan dosa yang diampuni dalam hadis ini adalah dosa yang berlalu. Itu menandakan bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan kembali dalam keadaan fitrah. Walaupun di masa fitri, ya, di masa fitri itu apa? Lebaran, fitrah itu bersih. Jadi di masa fitri mendapatkan fitrah. Jadi antara fitrah dan fitri itu maknanya berbeda, tetapi bisa berdekatan. Hadis ini sekaligus menjadi motivasi bagi umat Islam untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, baik melalui sholat malam, saum, tilawah Al-Quran, maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Tahlil syarahnya insya Allah bersambung, karena sudah jam 6. Jadi ya kita akhiri saja. Dan seperti tadi saya katakan, insya Allah ini sebagai bahan ceramah Ramadan, karena saya membahas hadis ceramah di bulan Ramadan duka tingkah bagian sebarakali, nanti Pak Usep yang bikin jadwal, pokoknya ngahanca we ya. Jadi tentu saja ceramah pertama mah di awal deh ini tadi, nanti insya Allah bermanfaat bagi kita.
Kita akhiri saja perjumpaan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.